Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali di Festival Kajen Kaping Pitu Sangkan Parang Kajen. Pada festival kali ini kita akan banyak membahas tentang buku-buku yang berkaitan tentang Mbah Mutamakin dan Kajen. Sebelum kita masuk dalam diskusi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sarung Kanjeng Denim yang sudah mensupport keberlangsungan acara ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang buku teks Kajen atau sering dikenal dengan nama Manaqib Syekh Ahmad Mutamakin. Buku yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Rifai Nasuha ini menjadi salah satu buku rujukan untuk buku-buku setelahnya. Dan yang unik lagi, teks Kajen ini menggunakan gaya tulisan Arab Pegon. Dan telah hadir di samping kita cucu dari penulis yakni Bapak Muhammad Khotib. Selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak hari-harinya? Alhamdulillah sehat di tengah-tengah pandemi, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke ke dalam pembahasan teks Kajen ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit biografi tentang penulis atau Mbah Rifai Nasuha ini. Baik, terima kasih Mas Raul dan sekalian semuanya. Berkaitan dengan Mbah Ahmad Rifai Nasuha, beliau lahir sekitar tahun 1922. Kemudian beliau mulai menulis itu kalau menurut catatan sejarahnya yang beliau tulis sendiri. Jadi beliau sejarahnya itu juga ditulis sendiri, kemudian juga menulis beberapa sejarah yang lainnya. Artinya soal catatan itu luar biasa. Beliau menulis buku tentang Kiai Haji Mbah Mutamakin ini, Syekh Mutamakin ini mulai 1947. Tapi kalau di buku ini itu tertulis karena mungkin penulisannya disesuaikan dengan penulisan ataupun ada penyempurnaan, itu tertulis 1953. Jadi panjang, ada 5 tahun untuk melaksanakan revisi mungkin itu. Kemudian beliau juga selain aktif di beberapa organisasi. Sebelum itu beliau kalau menurut catatan itu juga bukan dari keluarga yang mampu, sehingga mental disiplin, kemudian kekuatan untuk berjuang itu luar biasa. Bahkan salah satu dalam tulisannya tersebut beliau juga mengatakan untuk belajar saja itu harus sambil nyetrika. Jadi beliau paginya sekolah, malamnya ikut, sore sampai malam ikut nyetrika. Kemudian bajunya juga satu. Jadi kalau malam itu kemudian disetrika, pagi dipakai untuk sekolah. Adapun kitab, beliau juga luar biasa, tidak punya uang tapi bisa mensiasati. Salah satu cara yang digunakan adalah beliau meminjam temannya kitab-kitab itu, kemudian dimaknani, kemudian dikembalikan lagi setelah dihafalkan. Dan ketika beliau ngaji di Mbah Mahfud, beliau juga diberikan kesempatan untuk nggaduk itu kredit kitab. Dan itu salah satu jasa Mbah Mahfud ya, termasuk beliaulah tokoh yang memberikan ataupun mengkader beberapa kader yang ada di Kajen ini, termasuk Mbah Madun APIK dan yang lainnya, Mbah Mutar dan yang lainnya ini. Kemudian proses kreatif Mbah Ahmad Mutamakin mulai itu sampai hampir tahun hampir meninggal itu juga masih sering menulis. Beliau tidak menulis secara langsung tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit baru selesai baru kemudian dijadikan satu buku. Nah, itu sekilas berkaitan dengan kreativitas beliau. Kalau boleh tahu untuk karya-karya dari Mbah Rifai ini apa saja, Mas?
ada sekitar 16 tulisan kalau menurut dari catatan itu. Di antaranya sejarah Mbah Ahmad Mutamakin, kemudian sejarah tentang khitan, sejarah tentang penganten, kemudian juga beberapa kitab di antara yang sampai sekarang masih digunakan di Matola itu, ya Anatul Ashab itu sampai sekarang masih digunakan. Jadi beliau hanya memberikan penjabaran, pengertian itu kemudian dijabarkan saja, bukan mengarang ya, tapi itu sampai sekarang masih digunakan kitab itu di Matolifala. Ya. Itu yang hanya beberapa, yang lainnya saya lupa. Ya. Tapi ada satu beliau berkaitan dengan tulisan ini, beliau juga tawaduk sekali dengan keputusan PBNU. Ada salah satu tulisan beliau tentang pasaran, artinya Rebu Legi, kalau seperti ini seperti apa, itu ada pernah menulis. Tapi karena PBNU saat itu tidak memperbolehkan, bahkan menganggap sesat, kemudian buku itu kemudian dihilangkan, entah dibakar atau sampai sekarang tidak ditemukan buku itu. Tapi ada catatan dan beliau pernah juga menceritakan itu tentang buku tersebut, termasuk juga beberapa paklek atau bule yang memberikan kesaksian tentang buku tersebut. Buku weton. Buku weton itu pernah. Kalau boleh tahu untuk teks kajian ini, latar belakang untuk menulis teks ini itu kalau boleh tahu apa, Mas? Tentunya ketika kita teks kajian ini atau tentang sejarah Mbah Ahmad Mutamakin ini, tentunya berbicara tentang sejarah Mbah Ahmad Mutamakin, seorang wali yang di daerah Pati, khususnya di Kajen, sangat dihormati sekali. Dan saat itu cerita tentang Mbah Ahmad Mutamakin tidak banyak dijumpai secara tertulis. Kalau secara tutur mungkin banyak. Artinya secara cerita-cerita dari orang per orang itu mungkin banyak. Tapi hanya penggalan-penggalan, tidak sampai kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, ini saya melihat Mbah Ahmad Rifai ini kemudian menyatukan penggalan-penggalan itu, kemudian disatukan dalam tulisan tersebut yang dibaca oleh beberapa orang ataupun yang sekarang menjadi rujukan yang kita bahas ini. Itu juga prosesnya tidak sedikit. Artinya 1947 itu sudah jadi, tapi masih dilakukan revisi. Artinya jauh sebelum itu beliau juga sudah menulis, dan itu terbukti ketika saya pernah melihat catatan-catatan beliau di buku-buku kecil gitu. Itu banyak sekali yang mengupas tentang Mbah Mutamakin, tapi secara parsial, sedikit demi sedikit. Kemudian yang secara lengkapnya jadi buku ini. Jadi beliau menulis itu bukan kemudian ngebut itu, enggak. Jadi mendapatkan cerita apa kemudian ditulis, dari mana ditulis lagi, dari mana ditulis, dan waktunya terkadang juga bisa sampai puluhan tahun. Kalau melihat ini ya, itu bisa sampai ke puluhan tahun. Mungkin juga beliau menulis ini ataupun mencari informasi ini mulai dari kecil. Itu didapatkan, kemudian beliau susun, tulis, kemudian ditulis sedikit demi sedikit, kemudian dirangkum menjadi satu. Jadi penulisan tentang Mbah Ahmad Mutamakin ini sangat penting menurut saya ya, sangat penting berkaitan dengan sejarah yang berkembang dan bisa menjadi pengimbang dari tulisan-tulisan para tokoh-tokoh berkaitan dengan Mbah Ahmad Mutamakin yang sedikit miring berkaitan dengan babat tanah Jawa. Itu juga ketika menceritakan Ki Cebulek itu sangat miring. Saya kira dengan catatan ataupun tulisan Mbah Ahmad Mutamakin berkait secara tutur kemudian dirangkum oleh Mbah Ahmad Rifai Nasuha ini, itu menjadi sesuatu pengimbang dari tulisan-tulisan para tokoh-tokoh tersebut. Saya kira juga kalau dilihat otentisitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan mungkin, walaupun kalau dicari rujukan secara tertulis mungkin tidak bisa untuk saat ini. Tapi itu saya kira Mbah Rifai itu mencarinya lewat cerita-cerita orang terdahulu yang ada di sekitar sini. Itu. Ya.
Terus untuk apa namanya, namanya sendiri kan teks kajen itu, Ya. kok bisa dinamakan teks kajen itu gimana? Jadi mungkin kalau teks kajen itu penamaan ya, penamaan sendiri ya. Jadi bukan yang diberikan oleh Mbah Rifai Nasuha. Kalau Mbah Rifai itu memberikan nama ya, biasanya kitabnya tentang sejarah Mbah Ahmad Mutomakin. Sejarah. Kalau di buku biografi beliau juga disebutkan riwayat Mbah Ahmad Mutomakin. Riwayat. Ya, kalau dalam bukunya itu tidak disebutkan, tidak ada namanya, tidak ada namanya secara khusus, karena ya penting nulis kayaknya, penting nulis, kemudian dituliskan yang bagus, dan itu jadi secara untuk metodologi percetakan dan penerbitan itu mungkin kurang, tapi secara isi saya kira bagus. Untuk isi dari buku, isi garis besar dari buku ini itu apa saja, Mas? Ya, yang pertama itu menceritakan tentang kisah awal terjadinya rame-rame berkaitan dengan perilaku keagamaan Mbah Ahmad Mutomakin. Jadi ada seorang santri yang datang ke rumah beliau, kemudian izin untuk menginap. Akhirnya diberikan izin untuk menginap di rumah beliau. Setelah diberikan izin, pada malam harinya Mbah Ahmad Mutomakin mendapatkan berkat ya, atau nasi dalam wadah bambu gitu. Ya, isinya saat itu ya gereh teri ya, kayak gereh-gereh ikan kering. Itu digoreng, kemudian diberikan kepada tamu. Setelah diberikan kepada tamu, seorang santri tersebut makanan ini dimakan dengan lahapnya sampai habis. Bahkan sampai hatta rosaha, jadi sampai kepalanya itu habis. Melihat ini, Mbah Ahmad Mutomakin itu merasa geli. Loh, ini kok orang kok seperti ini, dalam tanda kutip mungkin kasarnya, kok rakusnya luar biasa seperti ini, sehingga bergumam Mbah Mutomakin, wah wong iki piye lah, asuku wae gak doyan ndase iki, wong iki sampai doyan iki kepiye carane. Akhirnya itu gumam Mbah Ahmad Mutomakin terdengar oleh santri tersebut, kemudian dia sakit hati, kemudian marah-marah, kemudian menceritakan itu sejarah apa yang diucapkan oleh Mbah Ahmad Mutomakin, kemudian menghembuskan isu bahwasanya Mbah Ahmad Mutomakin sudah keluar dari syariat Islam. Karena beliau suka wayangan saat itu sangat walaupun Sunan Kalijogo seneng wayang, tapi saat itu para kiai-kiai yang berpegang teguh terhadap syariat masih menabuhkan tentang menonton wayang itu ditabuhkan. Kemudian Mbah Ahmad Mutomakin mempunyai anjing. Anjingnya Abdul Qohar, disebutkan namanya bagus sekali, Abdul Qohar dan Komarudin. Jadi namanya itu luar biasa. Jadi saya juga pernah diprotes ketika saya di Blora itu, wah Mbah Mutomakin gimana sih? Namanya anjingnya kok dicamat dengan malis, ini kakaknya lagi. Jadi salah satu kakaknya Mbah Ahmad namanya Abdul Qohar juga. Abdul Qohar juga. Yang di Ngampel nih. Ya, di Ngampel itu Mbah Abdul Qohar. Jadi tidak tahu namanya, orang itu juga tidak tahu riwayat daripada anjing itu seperti apa yang diceritakan di buku ini, bahwasanya anjing itu keluar itu karena pengekangan hawa nafsu yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Mutomakin. Jadi Mbah Ahmad Mutomakin setelah melakukan riyadhah selama 40 hari, kemudian beliau menyuruh istrinya untuk masakan yang enak-enak, kemudian dihidangkan di depan beliau yang 40 hari tidak pernah makan enak, sehingga perasaan atau keinginan untuk makan itu luar biasa. Akan tetapi pengekangan lagi yang dilakukan oleh Mbah Mutomakin selain 40 hari itu, kemudian tangannya juga minta diikat di tiang rumah oleh kepada istrinya, tolong diikat tangan saya. Setelah diikat tangannya, kemudian ditahan begitu rupa, tiba-tiba keluar nafsunya itu, sehingga ketika nafsunya ini keluar, badan Mbah Ahmad Mutomakin merasa lemas.
sudah tidak ada daya lagi. Kemudian nafsunya ingin makan semua, dan itu makanan yang ada, dan itu perwujudan dari hawa nafsu dari Mbah Ahmad Mutmakin. Setelah makan semua yang ada itu, kemudian anjing ini kemudian ingin kembali lagi, nafsunya ini ingin kembali lagi ke dalam diri Mbah Ahmad Mutmakin, tapi oleh Mbah Ahmad Mutmakin tidak mau. Sehingga itu akhirnya anjing itu ada di sekitar itu, tapi walaupun tidak berupa nyata, itu tidak bisa dilihat secara nyata, tapi hanya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, karena dia berupa penjelmaan daripada hawa nafsu dari Mbah Ahmad Mutamakin tersebut. Kemudian setelah menghembuskan isu-isu berkaitan dengan Mbah Ahmad Mutamakin yang tidak mengikuti syariat, yang sudah melenceng daripada ajaran-ajaran agama Islam, yang sukanya mendengarkan pewayangan, sirat Dewa Ruci, ya hanya itu yang didengarkan. Kemudian memelihara anjing, itu kan menurut mazhab Syafi'i kan luar biasa, memelihara anjing itu sesuatu yang sangat bagi penganut mazhab Syafi'i itu sesuatu yang sangat dijauhi, sangat dijauhi, kalau bisa jangan sampai. Nah, ini ada kiai seperti itu. Kemudian setelah dihembuskan isu itu, kemudian daerah Pati gempar. Daerah Pati ini menjadi gempar, sehingga para ulama, para kiai itu melakukan musyawarah. Musyawarahnya untuk membahas tentang perilaku Mbah Ahmad Mutamakin tersebut. Sehingga kemudian sebagian orang tersebut datang kepada Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin, tolong perilaku yang menyimpang itu untuk tidak diteruskan. Tapi mereka tidak tahu hakikat daripada yang dilakukan Mbah Mutamakin seperti apa. Akhirnya Mbah Mutamakin juga tidak, karena Mbah Mutamakin merasa beliau tidak menyimpang, maka beliau juga saya tidak akan pernah menghentikan sifat keagamaan yang selama ini yang saya pegang teguh, sehingga orang-orang yang dulunya menaruh iba pada beliau pada akhirnya juga diam saja ketika banyak ulama yang berseberangan dengan beliau mengangkat ini, kemudian diusulkan kepada keraton untuk dilakukan sidang. Kemudian dari pihak keraton Kertosuro kemudian melakukan persidangan, yang di sana salah satu tokohnya dalam persidangan itu adalah Khatib Anom. Itu yang menjadi tokoh dalam perdebatan ketika memutuskan Mbah Ahmad Mutamakin benar atau salah. Kemudian ada Demang Urawan, Demang Urawan itu juga menjadi salah satu tokoh yang melakukan penetrasi bagaimana sesungguhnya ajaran yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Mutamakin seperti apa. Beliau menjadi hampir seperti katalisator ataupun yang memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mungkin cara pemahaman keagamaan secara letterlek, termasuk kepada raja. Tapi ketika ada perdebatan, Mbah Mutamakin tidak pernah melakukan perdebatan. Beliau tidak mau. Beliau tidak mau melakukan perdebatan yang ada di sana. Beliau hanya mengatakan, ya seperti itu. Jenengan apakah ngingoni asu? Iya, saya ngingoni asu. Apakah seperti ini? Ya. Tapi beliau tidak membela berdiri sama sekali. Artinya ketabahan beliau, keteguhan hati beliau, akhirnya ini dilihat oleh sang raja. Kenapa sih Mbah Mutamakin sampai teguh seperti itu? Bahkan kemudian diancam dengan hukuman bakar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari sang raja. Jadi sang raja bilang, ini kok sampai dihukum bukan langsung dibunuh saja, tapi kok dibakar, itu kenapa? Alasannya apa? Kalau mereka berbicara tentang syariat, hadisnya apa? Dalilnya apa? Orang harus diburu dengan dibakar, itu seperti apa? Nah, akhirnya ini menjadi pertimbangan.
Kemudian raja berpikir keras, apa sih kesalahan Mbah Mutamakin seperti ini, wajar tidak kesalahan yang beliau lakukan. Akhirnya untuk mendapatkan jawaban yang lebih bagus dan tidak terjadi keputusan yang salah, raja kemudian memanggil Mbah Mutamakin, apa sih inti ajaran beliau itu, sehingga banyak diprotes dan beliau tidak pernah membela diri. Beliau tidak pernah membela diri sama sekali. Akhirnya dipanggil Mbah Mutamakin, ditanya, apa ajaran jenengan itu, Mbah? Kata Mbah Mutamakin, saya tidak bisa memberitahukan karena nasihat ataupun petuah dari gurunya Syekh Zain Al-Yamani itu bahwasanya beliau tidak boleh menceritakan ajaran keagamaan yang beliau anut itu kepada sembarang orang, kecuali orang yang sudah dibiat oleh beliau. Jadi tentang hakikat itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali orang itu sudah dibiat oleh beliau. Akhirnya raja minta dibiat. Setelah dibiat kemudian diberikan ajaran-ajaran hakikat tentang ajaran Islam, sehingga raja ini berkata, seandainya saya tidak bertemu dengan Mbah Mutamakin, niscaya saya akan mati dalam keadaan kafir. Saya akan menjadi mati dalam keadaan kafir. Nah, ini kemudian yang menjadi pertimbangan. Oke, kalau begitu saya putuskan, kata raja, saya putuskan bahwasanya hukuman kepada Mbah Mutamakin untuk digagalkan. Akhirnya diumumkan bahwa hukuman akan digagalkan. Setelah diberikan pengumuman oleh Demang Urawan, kemudian tokoh muda namanya Khatib, kebetulan sama dengan saya, Khatib Banom itu juga kemudian usul, wahai Pak Demang, bukan seperti itu caranya. Jadi kenapa kok ini dihukum? Karena apa? Kalau ini dibiarkan terus, ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah. Orang akan mengikuti seperti ini. Kemudian diberitahu beliau juga bercerita bahwasanya kejadian seperti ini juga pernah terjadi. Yang pertama di Al-Halaj, ya, itu terjadi di sampai dihukum mati. Kemudian Syekh Siti Jenar itu juga sampai dihukum mati. Ya, Mbah Mutamakin ini satu-satunya tokoh yang kemudian mau dihukum nggak jadi dihukum. Kalau yang lain sudah dihukum. Kemudian yang hampir persis dengan Mbah Ahmad Menteng itu Ki Pengging. Ki Pengging juga sama, kemudian beliau diceritakan oleh Khatib Anom tadi bahwasanya dihukumnya juga pakai hukuman bakar. Setelah itu kemudian ketika mau dihukum, maka Ki Pengging tadi memanggil dua anjingnya. Anjingnya dipanggil, kemudian namanya Ihsan sama Iman. Nah, dikasih nama Ihsan sama Iman. Kemudian talinya dilempar. Ada tali dilempar ke kobaran api, mau disuruh ngambil. Dua-duanya berebutan sampai lama di dalam api. Keluar tidak ada terbakar satu bulu pun. Kata siapa? Kata raja, jangan anjingnya tok, wonge barang mlebu. Wonge barang mlebu. Jangan sampai anjing tok, wonge barang coba. Nah, gitu. Ya siap Pak Raja, saya juga akan masuk kok, jangan takut. Akhirnya masuk. Lama sampai 3 jam. Beliau di sana sampai mati, abunya itu sampai kelihatan. Kemudian Ki Pengging keluar dengan keadaan masih dalam ketika itu mati masih dalam keadaan zikir. Kemudian keluar, kemudian beliau pergi. Nah, ini menjadi keyakinan keyakinan tentang ilmu-ilmu hakikat, sehingga Mbah Mutamakin pasrah sekali dengan Allah. Kalau Allah menghendaki saya mati di sini, sudah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya sudah. Dan ternyata Allah tidak menghendaki, beliau dihukum dengan menggunakan dihukum dengan dibakar. Itu Mbah Mutamakin berkaitan dengan kemudian dari sana bahkan Mbah Mutamakin di samping sudah bisa membeat sang raja, kemudian juga ketika sang raja mengundang Khatib Anom dan beberapa orang untuk datang ke di tempatnya, itu kemudian disuruh menceritakan. Khatib Anom ini disuruh menceritakan berkaitan dengan cerita Bima Suci. Terus diceritakan, hanya bisa sampai memberikan prolog saja.
Oh. Jadi prolog ketika berbicara tentang apa isi daripada cerita Bima Suci, Khotib Anom ini tidak mampu. Kemudian diserahkan, saya menyerah, kira-kira seperti kasaran sekarang. Saya serahkan kepada Mbah Mutamakin. Dari sana kemudian Mbah Ahmad Mutamakin mendapatkan apa kepercayaan dari masyarakat kembali bahwasanya ajaran beliau itu juga tidak menyimpang. Tapi dengan cara yang apa ajaran hakikat itu juga tidak diberikan dengan cara seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Syekh Siti Jenar, kesalahan Syekh Siti Jenar adalah ketika menjelaskan tentang ilmu hakikat kepada orang yang belum saatnya. Mbah Mutamakin tidak sesuai dengan perintah gurunya. Ajaran itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Jadi itu hanya diberikan kepada orang-orang saja. Dan kita tahu kemudian sang raja juga memberikan hadiah, salah satunya tanah Berdikan untuk kajian. Jadi kajian ini juga sebagai hadiah tidak dipungut biaya. Bahkan company saja penjajah Belanda itu juga tidak menarik pajak tanah di kajian ini sampai ketika Indonesia merdeka, kiai-kiai yang di kajian ini kemudian melakukan musyawarah bertanya bagaimana keadaan ini, apakah kita tetap bebas dari pajak atau kita mengikuti aturan yang ada. Akhirnya para kiai, karena kita akan membangun negara maka kita harus membayar pajak. Nah itu runtutan dari kenapa kajian dikatakan tanah Berdikan. Nah itu berkaitan dengan itu. Ya, saya itu pernah membaca sekilas tentang teks kajian ini. Itu ada cerita tentang Mbah Mutamakin punyai santri jin niku pripun Mas? Ya. Jadi ketika belum pindah ke kajian ataupun ke Cebulek ataupun Bangau Bulu Manis Lor itu beliau suatu ketika beliau dipanggil. Beliau itu keturunan dari Raja Pajang. Raja Pajang Senen Hadiwijoyo, kemudian punya anak Sultan Benowo, kemudian punya anak lagi, kemudian ayahnya ini itu kemudian memanggil. Beliau mempunyai 3 saudara. Mbah Abdullah, siapa saya lupa, Abdullah. Kemudian yang kedua Mbah Abdul Kohar, yang ketiga Mbah Ahmad Mutamakin. Ketiganya ini dikumpulkan. Ditanya, siapa sih yang ingin tinggal di sini kemudian menjadi raja meneruskan saya? Semuanya ingin menjadi raja. Kemudian ayahnya tadi bilang, bapaknya tadi bilang, ini keratonnya 1, yang milih 3, yang kepingin 3, apa nantinya tidak kocar kacir. Akhirnya beliau bilang, ada satu kerajaan yang sifatnya bisa abadi selamanya, tidak ada pembagian seperti ini. Apa itu? Kerajaan akhirat. Jenengan harus belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan. Nah dari sana kemudian Mbah Mutamakin pertama kali saya yang akan mencari itu. Kemudian disuruh Mbah Mutamakin untuk lelono, bepergian ke beberapa tempat, sehingga beliau berguru pada seorang guru di Tuban itu selama hampir 10 tahun kalau tidak salah. Kemudian beliau mampu menyerap ilmu-ilmu gurunya sehingga menjadi syekh, sehingga menjadi guru di sana. Bahkan murid-muridnya itu tidak hanya dari kalangan manusia saja, tapi santrinya atau murid-muridnya ini juga dari kalangan jin. Suatu ketika beliau bergumam, wah pas musim kayak gini, kemarin ya musim haji ya, bergumam pas waktu sebelum haji, alangkah enaknya ya orang itu kalau bisa haji saat ini. Jadi kalau kita membayangkan haji bukan saat ini, bukan seperti ini. Haji itu zaman zaman Belanda saja itu 6 bulan baru nyampe. 6 bulan itu baru nyampe, apalagi zaman Mbah Ahmad Mutamakin mungkin bisa puluhan bulan baru nyampe, bisa 1 tahun baru nyampe. Terus gumaman Mbah Mutamakin ini kemudian didengar oleh salah satu murid beliau, murid jin. Jadi kemudian beliau murid jin tadi bertanya, Mbah Mutamakin kerso pergi haji untuk tahun ini. Ya siapa sih yang gak kepingin menyempurnakan agamanya? Akhirnya kalau begitu kita bisa berangkat, Mbah Ahmad Mutamakin. Loh, kalau bisa berangkat, ya segera, kata Mbah Mutamakin. Akhirnya beliau
diterbangkan atau diangkat jin itu sampai ke tanah suci, kemudian haji di sana. Kemudian setelah selesai haji, kemudian dibawa lagi oleh jin, tapi tidak sampai ke tempat asalnya, tapi di tengah jalan. Di tengah jalan kemudian kalau di buku ini terjatuh atau dijatuhkan tidak tahu. Jatuh nggak ditibake. Kemudian ditolong oleh ikan peladang. Jadi ya hampir seperti lomba-lomba ya, ikan lumba-lumba ya, ikan peladang itu yang suka menolong. Akhirnya ditolong, kemudian dilempar di daerah pesisir Juwana sebelah utara. Jadi para pesisir Juwana yang kita kenal sekarang itu yang Bangung Bulumanis Kidul itu. Kemudian beliau sampai sekarang petilasannya masih ada sumur tempat beliau untuk mencari menimba air, itu sampai sekarang masih ada sumur Mbah Atem Tomakin, itu masih di Bango ataupun Bulumanis Lor, sekarang masih ada. Kemudian dari sana beliau kemudian pindah ke Cebulek. Setelah Cebulek, kemudian ketika dia suatu malam melihat, jadi keadaannya bukan sekarang ya kalau ramai seperti ini, jadi masih sepi, belum ada orang. Dari Cebulek kemudian beliau melihat ada padang-padang daerah kidul ngulon, kono padang-padang celorot ke apa? Ada terang benderang itu apa? Akhirnya paginya ditelusuri. Ternyata di sana ada seorang yang sudah haji, namanya Mbah Syamsuddin yang tinggal di sana. Kemudian ketika Mbah Syamsuddin melihat Mbah Mutomakin, melihat gayanya saja itu sudah kelihatan. Jadi orang naik sprinter itu melakukannya sekitar. Gayanya ini kok ada orang alim. Jadi cara berjalannya saja sudah kelihatan. Ini ada orang alim kok tiba-tiba ke sini. Tidak ada orang alim agama itu pernah ke sini, tidak pernah. Ini kok ada. Nah, Mbah Syamsuddin akhirnya menanyakan beliau siapa namanya dan yang lainnya, kemudian mempersilahkan untuk mampir. Setelah dipersilakan, kemudian diberi makan, kemudian Mbah Syamsuddin rasan-rasan. Kalau tinggal di sini pripun, Pak atau Nak ya, Mas, mungkin di bawahnya Mbah Syamsuddin, Mbah Mutomakin. Akhirnya Mbah Mutomakin kerso tinggal di daerah tersebut. Karena Mbah Mutomakin sudah haji, Mbah Syamsuddin juga sudah haji, maka ada orang haji dua, Hajaini, maka daerahnya disebut dengan Hajen. Itu kita kenal sampai sekarang, Hajen itu Hajaini. Jadi ada dua haji dua yang ada di situ. Kemudian Mbah Mutomakin diambil manantu, tinggal di sana. Kemudian sampai sekarang anak turunnya juga banyak tinggal di daerah Hajen sampai sekarang. Itu berkaitan dengan santri Mbah Ahmad Mutomakin yang berupa jin. Dia kemungkinan juga kalau kita husnudon, jangan-jangan ikan peladang itu juga bagian daripada santri. Gantian ganti peran ya. Jadi peran bisa saja jin itu sudah kontek-kontekan ya. Nanti pas sampai sini gantian saya ya, bisa juga seperti itu. Tapi itu guyonan saya kira-kira seperti itu, guyonan. Tapi tidak ada di sini, tidak dijelaskan dalam buku tersebut, tidak ada. Hanya jin menjatuhkan Mbah Mutomakin di laut, kemudian tolong ikan peladang tersebut atau ikan lumba-lumba tersebut, sehingga anak turun dari Mbah Mutomakin tidak diperbolehkan makan ikan peladang karena penghormatan beliau terhadap ikan tersebut yang telah menolong beliau ketika tenggelam di lautan tersebut. Jadi ada yang pernah keturunan beliau, ceritanya ya, saya nggak tahu, nggak mengerti. Saya tidak menemui secara langsung. Ada salah satu keturunan beliau kemudian tidak sengaja makan ikan tersebut, akhirnya gatal-gatal lama, akhirnya bisa disembuhkan dengan obat, nggak tahu di daerah mandi di satu sumur sehingga itu bisa sembuh. Nah itu karena keinginan daripada Mbah Ahmad Mutomakin. Sampai sekarang juga masih diyakini oleh keturunan Mbah Ahmad Mutomakin tidak boleh makan ikan peladang tersebut. Nah, itu berkaitan dengan santri tersebut. Untuk gaya penulisan ini kan memakai tulisan Arab Pagan, Mas. Nah itu kenapa kok memakai Arab Pagan, enggak yang tulisan biasa atau gimana? Iya. Jadi orang terdahulu, terutama masyarakat santri, itu terbiasa dengan tulisan Pagan, belum terbiasa
dengan Latin itu belum terbiasa. Oh. Jadi Latin mulai dikenal dan mulai banyak digunakan oleh masyarakat itu ketika penjajah masuk ke sini, kemudian ada politik balas budi itu sehingga banyak orang-orang, anak-anak orang pribumi boleh disekolahkan. Kemudian pada tahun berikutnya ataupun ketika Indonesia sudah merdeka, maka diwajibkan. Mulai saat itulah orang-orang sudah mulai bisa mengenal tulisan Latin. Bahkan saya punya istri dari Mbah Rifai ini itu juga tahu kalau tulisan Pegon itu tahu, tapi kalau tulisan Latin itu tidak tahu. Tapi kalau tulisan Pegon bisa, karena apa yang diajarkan saat itu ya Pegon. Ya itu mungkin karena latar belakang saat itu masyarakat dia pakai tulisan Pegon. Ya sudah terlalu lama kita bincang-bincang pada kali ini. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan terakhir. Menurut Anda untuk relevansi teks kajian ini atau riwayat dari Syekh Mutamakin ini pada konteks zaman sekarang itu seperti apa? Yang pertama berkaitan dengan santri. Santri itu tadi cerita santri Mbah Ahmad Mutamakin nyindir. Jadi kalau lihat itu nyindir santri tersebut sebetulnya untuk mendidik. Kalau saya ini sebetulnya untuk mendidik. Jadi santri aja gerangsang. Ojo kayak ngono iku kalau apalagi mertamu. Wah, apa entek. Jangan seperti itu. Harus dijaga sopan santun. Santri itu harus jaga sopan santun, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua terhadap kejadian apapun ojo kagetan. Jangan terkejut, oh ini. Belum tentu apa yang kita lihat itu kemudian itu yang pada kenyataannya. Contohnya Mbah Mutamakin, beliau nanggap melihat wayang itu bukan kemudian untuk bermaksiat, bukan, untuk melatih kepekaan diri. Kemudian yang ketiga, keteguhan hati. Jadi siapapun yang mempunyai keteguhan hati, kepercayaan terhadap Sang Maha Kuasa, itu akan tabah apapun yang akan terjadi. Termasuk Mbah Mutamakin ketika diancam dengan hukuman bakar. Beliau tidak takut sama sekali. Bahkan beliau tidak mau membela diri sama sekali. Jadi keteguhan hati luar biasa. Ini saya kira sikap tawakal sekarang itu kan luar biasa susahnya di era modernitas, era konsumersitas itu kan luar biasa. Itu kemudian waduh luar biasa. Jadi sangat relevan sekali kalau kemudian para santri itu meningkatkan sikap tawakalnya. Ini artinya tawakal pada tempatnya ya, bukan tawakal kemudian tawakal semua, tidak. Tawakal pada tempatnya. Jadi tidak kemudian malas-malasan kemudian mengatakan tawakal, tidak. Jadi tawakal ketika sudah tidak ada kemampuan untuk ke sana kemudian diserahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa yang saya tangkap kaitannya dengan untuk santri ya ataupun untuk kaum muslimin saat ini. Ya, terima kasih sudah mau berkenan hadir di acara podcast ini. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.